Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua. Bapak Ibu para guru hebat, izinkan pada kesempatan ini saya memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sahabat guru hebat dimanapun berada, sebelum mempelajari modul konsep dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, dalam melaksanakan kegiatan belajar, saya masih sangat sering menuntut siswa untuk menyelesaikan latihan atau tugas tertentu guna mencapai nilai yang sesuai harapan kriteria ketuntasan minimal dalam belajar yang ditetapkan sebagai acuan keberhasilan belajar siswa. Saya masih terbiasa mengharuskan setiap peserta didik untuk menuntaskan seluruh materi sesuai target yang tertera pada silabus tanpa mempertimbangkan peserta didik secara kodrat alam dan kodrat zamannya. Saya juga masih jarang melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan, sehingga saya jarang mengetahui tingkat keberhasilan peserta didik setelah menyelesaikan pembelajaran. Saya masih menduga bahwa nilai akhir yang diperoleh peserta didik adalah tolak ukur yang menentukan keberhasilan dalam belajar sebenarnya. Ternyata yang saya lakukan malah menimbulkan suatu doktrin peserta didik bahwa siswa yang berhasil dalam belajarnya adalah siswa yang memperoleh nilai tinggi dan memberi kepuasan tersendiri. Ternyata hal semacam ini membuat peserta didik menjadi frustasi dan tertekan karena terlalu memaksakan diri yang malah berakibat menghilangkan rasa percaya diri dalam belajar mereka. Konsep dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan bersifat menuntun, kemerdekaan dalam belajar, peserta didik diajar menurut kodrat alam dan zamannya. Pendidikan bersifat menuntun. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Saya sebagai pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Merdeka dalam belajar. Merdeka belajar adalah suatu pendekatan yang dilakukan supaya siswa memilih pelajaran yang diminati. Hal ini dilakukan supaya para siswa bisa mengoptimalkan bakatnya dan bisa memberikan sumbangan yang paling baik dalam berkarya bagi bangsa. Dampak positif dari adanya kurikulum Merdeka Belajar adalah anak tidak lagi belajar secara sama, malah justru kurikulum Merdeka Belajar memberikan ruang terbuka untuk anak mengeksplorasi dan mengekspresikan keinginan, minat belajar di mana supaya ke depannya anak memiliki jiwa kompetensi yang baik dan karakteristik yang baik pula. Pendidikan menurut kodrat dan zamannya. Dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya, setiap anak sudah membawa sifat atau karakter masing-masing. Saya semakin yakin bahwa setiap anak dilahirkan dengan sifat bawaan dan karakteristik yang berbeda. Anak memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Peserta didik juga memiliki zaman yang berbeda dalam dunia belajarnya, sehingga tugas pendidik mengajarkan mereka sesuai kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Pendidikan menuntun. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun saya sebagai pamong memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Saya sebagai pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar.
Kemerdekaan belajar. Merdeka belajar dapat mengembangkan kemampuan siswa dan terhindar dari banyak tekanan. Saya sebagai pendidik juga dapat fokus dalam mengembangkan potensi siswa tersebut. Dalam Merdeka Belajar, posisi saya sebagai guru adalah penggerak Merdeka Belajar. Sebagai penggerak Merdeka Belajar, tidak hanya mampu mengajar dan mengelola kegiatan kelas secara efektif, tetapi juga membangun hubungan efektif kepada peserta didik dan komunitas sekolah. Sebagaimana trilogi pendidikan yang dicetuskan oleh Bapak Pendidikan merupakan sebuah modal awal yang sangat penting dalam dunia pendidikan untuk menunjukkan eksistensi sebagai guru. Trilogi pendidikan didengar bahkan menjadi semboyan di sekolah, yaitu Ing Ngarso Sungkulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tutburi Handayani. Makna dari trilogi pendidikan tersebut apabila dihayati, maka jelas bahwa peran pendidik atau guru merupakan akar dan ujung tombak untuk utama dalam menjalankan roda pendidikan nasional. Yang pertama, Ing Ngarso Sungtulodo, artinya berada di depan memberikan teladan. Semboyan ini memiliki arti bahwa sebagai seorang pendidik kita harus memberikan contoh yang baik. Contoh ini dapat berupa tutur kata, sikap, dan sopan santun. Karena guru merupakan role model dalam sebuah istilah bagi anak didik, yang artinya perilaku anak didik dapat dipengaruhi dari gurunya. Sehingga kita sebagai guru harus selalu melakukan introspeksi dan refleksi diri apakah sudah benar-benar memberikan contoh yang baik atau hanya sebatas menyampaikan ilmu tanpa mengajarkan akhlak dan budi pekerti. Yang kedua, Ing Madyo Mangunkarso, berada di tengah menciptakan peluang untuk berprakarsa. Semboyan ini memiliki arti bahwa kita sebagai pendidik tidak boleh memberikan batasan-batasan antara guru dan anak didik. Guru juga tidak boleh menganggap anak didik sebagai individu yang ada di bawah gurunya. Akan tetapi, guru harus mampu menjadi sosok seorang teman yang tepat merangkul anak didiknya. Tujuannya adalah untuk membangkitkan dan membentuk niat anak didik untuk menjadikan guru sebagai sosok panutan. Karena hal sekecil apapun yang keluar dari sosok panutannya akan menjadi acuan bagi anak didiknya. Yang ketiga, Tutburi Handayani, artinya berada di belakang memberikan dorongan. Semboyan ini memiliki arti bahwa guru harus selalu memberikan motivasi positif kepada anak didik. Hal ini sejalan dengan pendapat Abraham Maslow, seorang pakar psikologi, yang menyatakan bahwa manusia sangat dipengaruhi oleh motivasi. Sehingga sebagai seorang pendidik, guru harus mampu membangkitkan motivasi anak didiknya demi mewujudkan cita-cita yang ingin dicapainya. Dengan kata lain, guru harus mampu membantu siswa untuk mengembangkan, menemukan, dan mencari bakat yang dimiliki oleh anak didik. Internalisasi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah suatu proses memanusiakan manusia, sehingga harus merdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Setelah melakukan internalisasi pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka saya mendapat suatu pembelajaran cukup berarti sebagai pendidik. Di antaranya, yang pertama, melakukan pembelajaran dengan keberagaman bakat dan minat. Yang kedua, melakukan pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Yang ketiga, melakukan pendekatan secara manusiawi. Yang keempat, sebagai fasilitator untuk mengembangkan potensi peserta didik. Yang kelima, membiasakan pendidikan berkarakter secara kontinu atau berkelanjutan. Salam sejahtera kepada kita semua, Bapak Ibu para guru hebat. Demikianlah pada kesempatan ini dapat saya paparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sahabat guru yang hebat dimanapun berada,
Saya akhiri pemaparan ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Merdeka belajar, guru penggerak. Mari bergerak untuk mempersiapkan peserta didik mampu bersaing pada zamannya di masa mendatang. Terima kasih.